Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sini yang pernah lututnya itu sakit atau nyeri? Ya, lutut ini termasuk bagian penting ya. Kita mau berjalan, kita mau berlari ataupun melakukan aktivitas yang mau berpindah-pindah kan yaitu lutut fungsi ya. Nah, kalau seandainya lutut sakit ya otomatis terganggu semua. Ya, jadi mungkin kalian kalau seandainya lutut sakit, apa sih yang dilakukan di rumah ya? Apakah dipijat atau dikasih balsem ya ataupun minyak mungkin ya ataupun diapakan? Nah, silakan ditulis di kolom komentar. Sakit lutut itu bisa karena sendi ya, masalah sendi. Ya bisa meradang, bisa kesleo ya ataupun misalkan bisa karena traumatik. Ya, ini bisa saja ringan dan juga bisa sedang dan juga bisa berat. Kalau seandainya sakitnya ringan, ya ini kalian bisa memulihkannya sendiri di rumah ya dengan perawatan sederhana. Yang pertama, kompres hangat dan dingin. Nah, mengompres ini tujuannya ya kalau seandainya kompres hangat itu untuk melemaskan otot dan juga sendi ya agar tidak kaku. Karena kalau semakin kaku itu maka akan semakin nyeri ataupun membuat tambah nyeri. Sedangkan kompres dingin, ya ini dilakukan untuk mengurangi peradangan, mengurangi nyeri ya pada bagian yang sakit. Dan juga kalau seandainya terjadi peradangan, biasanya ada pembekakan. Nah, dengan kompres dingin ini juga bisa mengurangi terjadinya pembekakan. Nah, kalian ya bisa melakukan ya kompres hangat dan juga kompres dingin ini di rumah. Ya, misalkan kompres dingin ya, botol es yang diisi air, kemudian dibekukan di kulkas dan dilapisi dengan kain. Ataupun kompres hangat misalkan pakai botol air hangat ya, itu juga dikompres ke bagian lutut yang sakit. Yang kedua, jaga berat badan. Nah, berat badan kalau seandainya obesitas ya berlebih, kalian sakit lutut ya ini bisa jadi penyebab ya, karena berat badan itu akan menumpu pada bagian lutut, akan memberikan tekanan pada bagian lutut. Ya, akhirnya apa? Sering nyeri, sering kambuh akibat topangannya itu terlalu besar. Nah, otot-ototnya nggak kuat. Ya bisa nanti sendinya radang. Ototnya jadi kaku ya akibat kelebihan berat badan. Apalagi misalkan nih kalian sudah sering sakit lutut. Ya tiba-tiba berat badan kalian lama-lama karena aktivitas terbatas ya akhirnya bertambah. Ya ini juga akan memperparah kondisi sakit lutut tadi ya. Nanti akan semakin sering kambuh dan juga sering sakit. Nah, jadi solusinya ya atur berat badan, yang obesitas diidealkan, ya defisit kalori dengan cara yang sehat. Yang ketiga, jahe. Nah, jadi ya untuk mengobati sakit lutut ini kalian bisa mengkonsumsi jahe ataupun akar jahe. Misalkan mengkonsumsi ya rebusan dari jahe ataupun akar jahe dikonsumsi ya. Ini juga bisa ya dipadukan dengan obat anti nyeri ya yang diberikan oleh dokter. Jahe ini ya bisa mengurangi peradangan dan juga pembekakan ya pada area yang sakit. Yang keempat, pijatan ringan. Nah, ini kalian bisa melakukannya sendiri ya, pijatan ringan, mau dipijat sendiri ataupun dipijat ya keluarganya bisa ya. Ini tapi pijatan ringan, bukan dipijat kuat-kuat. Ya, usahakan kakinya diluruskan dulu, kemudian pijat di area paha dulu, ya kemudian dari atas ke tengah, ya dan ke bawah. Ini dipijat ringan ya, bisa pakai kepala seperti ini, ya ataupun pakai jempol, itu boleh. Kemudian ya pada area lutut juga bisa ya, kalau di area lutut ya jangan pakai jempol, nanti terlalu kuat ya, pakai 4 jari. Ya jadi misalkan ini lutut, ya berarti di sekelilingnya pelan-pelan saja ya, dipijat ringan. Ya jadi supaya rileks, ya melemaskan otot-otot. Prinsip pijatan ringan ini benar-benar pijatannya ringan saja, bisa pakai balsem ataupun minyak ya. Tapi jangan dipijat kuat. Kenapa? Nanti kalau seandainya dipijat kuat, ya misalkan dipijat nyeri, wah ini lokasi sakitnya, jangan, nggak boleh ya. Nanti dia tambah bengkak, tambah radang, akhirnya malah nanti bukan menyembuhkan, malah memperparah kondisi sakit lututnya. Ya apalagi kalau misalkan memang masalahnya di sendi. Yang kelima, istirahat. Nah, maksud istirahat di sini bukan kalian baring seharian di rumah, tapi mengurangi aktivitas dari biasanya. Karena dengan istirahat, ya ini akan membantu proses penyembuhan ya yang cedera di lutut. Misalkan sendinya bermasalah
ataupun ototnya, ataupun ada pembengkakan, dengan istirahat ini akan mempercepat proses penyembuhan. Ya artinya kalian hemat jalan, ya hemat jalan dulu supaya nggak tambah bengkak. Ya kondisi ini tentu akan memperparah sakit lututnya ya kalau seandainya tambah bengkak. Usahakan lakukan aktivitas yang ringan-ringan saja, misalkan berjalan, ataupun misalkan naik turun tangga itu dihindari dulu, ataupun misalkan mengangkat beban berat sambil berjalan ya itu dihindari dulu. Jadi istirahatkan dulu ya supaya benar-benar pulih maksimal. Yang keenam, obat pereda nyeri. Minum obat pereda nyeri ini bisa ya tanpa resep dokter, misalkan paracetamol ataupun ibuprofen, tapi konsumsinya jangan berlebihan ya. Misalkan habis makan konsumsi boleh ya, ikuti aturan pakai yang tertera di obat tersebut, bagaimana cara konsumsinya, berapa banyak, berapa dosisnya gitu ya. Nah, tapi usahakan konsumsi obat ini jangan terus-terusan ya, ataupun berlebihan. Jadi maksimal 3 hari saja. Kalau seandainya sudah konsumsi obat 3 hari nggak ada perubahan, ya diperiksakan ke dokter ya, nggak ada salahnya. Ya nanti diperiksa oleh dokter, ya dilihat kondisinya, ya nanti akan diobati sesuai dengan kondisi yang sedang dialami. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Semoga yang sakit lutut segera sembuh ya, supaya nggak kumat-kumat lagi ya, semoga ya, amin. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.